Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama konten Belajar ID. Kali ini konten Belajar ID akan menyampaikan sebuah materi bahasa Indonesia kelas 10 kurikulum 2013 dengan bab 4, yaitu melestarikan kearifan lokal melalui cerita rakyat. Pada video sebelumnya, konten belajar sudah menjelaskan terkait subbab A. Video kali ini, konten belajar ID akan melanjutkan dengan subbab B, yakni mengembangkan makna, nilai, dan isi hikayat sesuai kompetensi dasar 4.7. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Selesai, bersama saya Bu Riza Fitrianingsih akan mengupas terkait mengembangkan makna, nilai, dan isi hikayat sesuai kompetensi dasar 4.7. Jadi simak video ini dari awal hingga akhir supaya kalian bisa memahaminya dengan baik. Pada video kali ini, materi dan tujuan pembelajaran yang akan kita peroleh, yang pertama yaitu kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi nilai-nilai dalam hikayat yang masih sesuai dengan kehidupan saat ini. Yang kedua, menjelaskan kesesuaian nilai-nilai dalam hikayat sesuai kehidupan saat ini dengan menggunakan teks eksposisi. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai dalam hikayat yang masih sesuai dengan kehidupan saat ini. Sebuah cerita memiliki alur. Setiap alur terdapat nilai dan isi yang hendak disampaikan. Sebuah pernyataan, pada dasarnya setiap cerita yang kita baca atau kita dengar itu pasti memiliki alur atau istilahnya plot. Mengapa? Karena alur ini merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah cerita. Jalannya cerita itu tergantung alur. Alur itu juga memiliki bagian-bagiannya. Ada bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Biasanya bagian awal itu merupakan pengenalan, ya, pengenalan tokoh atau pengenalan suasana cerita atau yang lainnya. Kemudian bagian tengah yaitu mulai muncul konflik, ya, hingga konflik memuncak, atau mulai muncul masalah hingga masalahnya muncak. Kemudian ada di bagian akhir yaitu terdapat penyelesaian dan akhir cerita. Apakah cerita tersebut bahagia atau sebaliknya? Seperti itu, ya. Nah, dan setiap alur ini pasti memiliki nilai. Nilai itu pesan-kesan yang disampaikan penulis yang terdapat pada cerita. Entah itu berupa tersirat maupun tersurat sesuai dengan teks cerita tersebut. Selanjutnya, untuk alur cerita itu terkadang bersifat logis dan ada pula bersifat imajinatif. Maksudnya bagaimana? Untuk yang bersifat logis yaitu cerita tersebut atau alur yang dipakai itu masuk akal, ya. Jadi jalan ceritanya itu bisa diterima oleh akal dan dapat dikaitkan dengan kehidupan saat ini. Nah, bisa kita pikirkan dan kita praktekkan sesuai dengan kehidupan saat ini. Misalkan saja ada sebuah cerita terkait perjalanan, ya, perjalanan malam, misalkan perjalanan malam. Itu kan dari zaman dahulu sampai sekarang kan ada, ya, sebuah perjalanan. Nah,
Jika saya menggunakan perjalanan malam dengan berjalan kaki, apakah zaman dulu juga menggunakan kaki ketika melakukan sebuah perjalanan? Iya kan? Dan untuk kehidupan saat ini, kita tetap menggunakan kaki kita untuk melakukan sebuah perjalanan, entah perjalanan malam, siang, atau pagi. Ya, itu dikatakan alur yang logis atau yang masuk akal. Sedangkan untuk alur yang imajinatif, yaitu sebuah alur yang hayalan atau fiktif, ya, tidak sesuai dengan kehidupan nyata saat ini. Kembali lagi contoh tadi ya, tentang perjalanan malam dengan menggunakan kaki, berjalan kaki lah istilahnya itu. Kalau dulu dengan sekarang kan sama ya, masih ada orang yang menggunakan berjalan kaki saat melakukan sebuah perjalanan. Sedangkan kalau alur imajinatif, zaman dahulu tidak menggunakan tidak berjalan kaki, bisa saja melakukan perjalanan malam itu dengan menghilang ya, menghilang. Kalau cerita zaman dulu kan menggunakan kesaktian tokoh ya, bisa menghilang, kemudian bisa memperbanyak diri, atau istilah latinnya itu cloning dan lain sebagainya. Kalau saat ini, kehidupan saat ini, apakah ada orang yang memiliki kesaktian seperti itu? Tidak ada kan? Nah, inilah yang dikatakan alur imajinatif. Seperti itu ya. Nah, untuk hikayat itu hampir semuanya menggunakan alur imajinatif karena sesuai dengan ciri-ciri dari hikayat. Salah satunya itu bersifat apa? Imajinatif. Sama ya dengan ciri alurnya ini. Oke, selanjutnya karena kita tentang cerita rakyat, jadi kita di sini memfokuskan pada cerita hikayat ya, karena salah satu cerita rakyat yang kita bahas di sini adalah teks hikayat. Ada sebuah pertanyaan, apakah dalam cerita hikayat terdapat nilai-nilai yang masih sesuai dengan kehidupan saat ini? Nah, coba kita pahami dan kita pikirkan ya, apakah nilai-nilai itu masih sesuai dengan kehidupan saat ini? Jawabannya sambil kita pelajari, kita pahami dari awal hingga akhir supaya kita bisa mendapatkan jawabannya. Oke? Selanjutnya kita identifikasi dulu ya, adakah nilai-nilai yang sesuai dengan kehidupan saat ini? Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Oke, ini saya berikan langkah-langkahnya ya. Yang pertama yaitu kita harus membaca teks hikayat tersebut. Nah, supaya kita tahu kan pasti kita harus membaca dulu ya. Jika itu memang teksnya berupa lisan, berarti kita harus mendengarkan dari awal, menyimak dari awal hingga akhir. Langkah kedua, setelah kita mendengarkan atau membaca, kita mencoba menemukan dan mencatat nilai-nilai pada setiap paragraf. Jika di paragraf itu terdapat 2 nilai, ya dicatat ya. Jika nilai misalkan nilai moralnya ada banyak, ya dicatat jadi 1 ya, supaya kita bisa mengkelompokkan nanti. Karena langkah selanjutnya yaitu kita mengklasifikasikan atau mengelompokkan nilai-nilai tersebut berdasarkan sifat, apakah logis atau imajinatif ya, yang penjelasannya sudah saya terangkan sebelumnya. Gampang ya untuk melakukan mengidentifikasi bagaimana caranya supaya kita tahu apakah nilai-nilai yang ada dalam hikayat itu sesuai dengan kehidupan saat ini. Selanjutnya, nah ini sebuah langkah-langkahnya akan saya aplikasikan ya dengan sebuah contoh supaya kita lebih bisa memahaminya. Ini ada sebuah teks ya, di video sebelumnya sudah kita bahas teks hikayat Putri Kemuning. Saya cantumkan lagi, saya sinkronkan dengan
video kali ini supaya lebih mudah untuk memahami, lebih cepat. Karena kita kan perlu teori dan praktek. Kalau kita teorinya contohnya ganti-ganti nanti kebingungan ya. Jadi saya samakan saja supaya lebih mudah memahaminya. Jika kalian masih lupa, ya silakan dibaca, di pause video ini dulu. Setelah itu silakan dilanjutkan lagi ya. Kalau sudah ingat atau sudah paham ceritanya, ya silakan langsung skip mengikuti slide selanjutnya. Oke, saya lanjutkan ya. Setelah kita membaca atau mendengarkan teks hikayat, karena ini contohnya hikayat Kemuning, berarti setelah kita membaca hikayat Kemuning, langkah selanjutnya kita menemukan dan mencatat nilai-nilai pada setiap paragraf. Ini juga pada video sebelumnya sudah dibahas ya, jadi di sini hanya review saja bahwasanya untuk nilai hikayat Kemuning ini ada 6 nilai. Yang pertama ada nilai sosial, nilai moral, nilai agama, nilai estetika, nilai budaya, dan nilai edukasi. Di mana nilai sosial ini adanya saling bertengkar antar saudaranya sendiri. Kemudian nilai moral yaitu memiliki rasa iri dan dendam, dan nilai agama itu berbuat semena-mena terhadap pelayan dan saudara sulungnya. Kemudian ada nilai estetika juga, yaitu alur akhir cerita yang sangat imajinatif. Kemudian ada nilai budaya, membawa buah tangan setelah bepergian. Dan ada nilai edukasi, yaitu iri hati hanya membuat seorang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan benda kepunyaan orang lain. Nah, nilai-nilai ini sesuai dengan hikayat Kemuning ya. Selanjutnya, setelah kita mengetahui nilai-nilainya, kita kelompokkan ya berdasarkan sifat. Sekarang untuk kelompok yang logis, kira-kira nilai apa saja yang termasuk nilai yang logis? Ya, yang pertama adalah nilai sosial. Ini logis ya, dikarenakan pada kehidupan saat ini ada ya saling bertengkar antar saudaranya sendiri. Bahkan mungkin sudah menjadi kebiasaan ya, karena setiap hari ada momentum bertengkar, baik dengan saudaranya maupun dengan orang lain. Selanjutnya ada nilai budaya, yaitu membawa buah tangan setelah bepergian. Pada kehidupan saat ini juga masih ada ya budaya membawa oleh-oleh atau buah tangan setelah bepergian, baik itu kenang-kenangan, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Sekarang ada nilai edukasi ya, masuk logis. Mengapa? Ini iri hati hanya akan membuat seorang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan benda kepunyaan orang lain. Bahkan di dunia, di kehidupan saat ini, tidak hanya benda yang diperebutkan ya, tapi orang juga diperebutkan. Istri orang direbut, pacar orang direbut ya. Itu juga suatu kebiasaan masyarakat saat ini. Kebanyakan seperti itu, karena tidak terima akhirnya apa yang dimiliki orang lain itu kita menjadi iri dan ingin memilikinya. Nilai selanjutnya ada nilai agama. Mengapa logis? Ini berbuat semena-mena terhadap pelayan dan saudara sulungnya. Mengapa nilai agama masuk nilai yang logis sesuai dengan kehidupan saat ini? Ya memang benar ya, dalam agama juga diatur tentang hal ini ya. Kalau kita berbuat semena-mena termasuk kita melakukan perbuatan dosa. Kalau di dalam hukum juga ya, perbuatan yang tidak menyenangkan. Selanjutnya ada nilai moral, yaitu memiliki rasa iri dan dendam. Nah, dalam kehidupan saat ini sikap ini juga marak ya. Marak, hampir semua manusia memiliki sikap iri dan dendam. Seperti itu. Cuma di sini pengontrolan iri dan dendamnya, kadarnya yang berbeda-beda.
Seperti itu. Ada yang kebablasan, ada yang standar ya. Jadi iri dan dendam seperlunya, setelah itu selesai. Ada pula yang iri dan dendam bertahun-tahun sampai berabad-abad dengan seseorang, itu tidak sembuh-sembuh juga ada. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 nilai yang masuk dalam kategori logis. Selanjutnya ada nilai yang masuk kategori imajinatif. Di sini yang pertama ada nilai estetika, yaitu mengapa masuk imajinatif? Karena alur akhir cerita sangat imajinatif ya. Imajinatif itu rekaannya sangat luar biasa ya. Meskipun tidak bisa diterima oleh akal, tapi unik ya. Uniknya gimana? Kalau nilai estetikanya di sini, uniknya dalam cerita Hikayat Kemuning itu si Kemuning itu kan meninggal, kemudian di pusarannya itu tumbuhlah tanaman yang berwarna kuning dan berbau sangat harum. Nah, itu kan keunikan yang tersendiri ya. Kalau di dunia saat ini ya nggak ada ya seperti itu, cerita yang hayalannya tingkat tinggi seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan memberi kesimpulan ya, bahwasanya nilai-nilai Hikayat Kemuning yang masih sesuai dengan kehidupan saat ini, itu dari ke-6 nilai ini ternyata ada 5 nilai yang sesuai dengan kehidupan saat ini, dan 1 nilai estetika ini tidak sesuai dengan kehidupan saat ini. Dapat dipahami ya untuk materi pertama. Sekarang kita beranjak ke materi kedua, yaitu menjelaskan kesesuaian nilai-nilai dalam hikayat dengan kehidupan saat ini dengan menggunakan teks eksposisi. Nah, ada teks eksposisinya di sini. Pada tahapan ini kamu dapat menggunakan nilai-nilai yang telah kamu identifikasi ya dengan menggunakan teks eksposisi. Sebelumnya saya mengingatkan, teks eksposisi itu teks yang digunakan untuk menyampaikan suatu pendapat disertai dengan argumen yang mendukung. Yang di sini pengembangan dari nilai-nilai dalam hikayat dikembangkan dalam bentuk paragraf tersendiri. Ternyata bisa ya. Oh, bisa sekali ya. Nah, setelah ini saya akan memberitahu langkah-langkahnya bagaimana. Oke, caranya sangat mudah ya. Langkahnya selalu ya, yang awal kita harus baca teks atau mendengarkan teks hikayat. Langkah kedua yaitu menemukan nilai-nilai logis sesuai dengan kehidupan saat ini. Dan yang ketiga itu mengembangkan dengan cara mendefinisikan nilai tersebut sesuai bahasamu sendiri dan sertakan argumen pendukung atas pernyataan tersebut. Nah, ketiga langkah ini akan saya kupas satu persatu sekaligus contohnya supaya lebih mudah memahami. Nah, berikut contohnya. Untuk langkah pertama kita baca teks hikayat. Nah, ini teksnya sama ya dengan judul Putri Kemuning, jadi langsung saya skip saja. Lanjut ke langkah kedua. Untuk langkah kedua yaitu kita menemukan nilai-nilai logis sesuai kehidupan saat ini. Nah, untuk nilai logisnya ada 5 ya. Ini juga kita sudah membahas di sebelumnya. Jadi langsung ke langkah ketiga. Oke, yang langkah ketiga yaitu kembangkan dengan cara mendefinisikan nilai tersebut sesuai bahasamu sendiri dan sertakan argumen pendukung atas pernyataan tersebut. Oke, yang saya ambil untuk saya kembangkan dalam teks eksposisi ini
saya ambil nilai moral. Mengapa demikian? Karena nilai moral itu masuk pesan ya, supaya menyeluruh terkait dengan rasa iri dan dengki. Sebelum kita mengembangkan menjadi teks eksposisi, langkahnya yang pertama yaitu kita harus membuat sebuah pernyataan sikap ya, sikap dari penulis, atau di sini berarti penulisnya adalah saya ya. Nilai moral yaitu memiliki rasa iri dan dendam kepada saudara kandungnya. Sikap itu termasuk salah satu moral atau karakter yang tercela. Nah, ini masuk dalam hikayatnya ya. Kemudian sebuah pernyataan sikap dari penulis yaitu sikap iri dan dengki akan berdampak buruk bagi diri sendiri maupun orang lain. Bahkan jika tidak bisa mengendalikan sikap tersebut, akan menimbulkan pertengkaran hingga terjadi pembunuhan, baik disengaja maupun tidak sengaja. Nah, ini adalah sebuah pernyataan sikap dari penulis untuk dikembangkan ke dalam bentuk teks eksposisi secara utuh. Selanjutnya, ini tadi ya sebuah nilai dalam hikayat dan pernyataan sikap dari penulis. Langkah selanjutnya setelah itu harus bagaimana? Yaitu kita membuat teks eksposisi secara utuh. Saya bacakan ya pengembangan tesisnya dalam bentuk teks eksposisi. Akhlak tercela yaitu segala bentuk sifat dan perasaan tercela timbul di dalam hati seseorang. Salah satu akhlak tercela yaitu memiliki rasa iri dan dengki. Rasa iri dan dengki adalah sebuah emosi yang timbul karena merasa kurang senang, kurang bersyukur dengan apa yang dimilikinya, dan cemburu dengan apa yang didapatkan atau dimiliki oleh orang lain. Karena dia anggap hal tersebut lebih dari apa yang dimilikinya. Tidak menutup kemungkinan orang yang dengki akan melakukan tindak kriminal. Misalnya, jika kita tidak menyukai sesuatu hal secara berlebihan, pasti kita akan kehilangan akal dalam bertindak. Sehingga kita tidak sadar membenci sesuatu yang sebenarnya baik untuk kita. Nah, kita sebaiknya menghindari sikap-sikap yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang masih membutuhkan pertolongan orang lain. Dengan demikian, masih pantaskah kita memiliki sikap iri dan dengki? Nah, ini sudah terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian tesis, argumen, dan penegasan ulang dari struktur teks eksposisi. Nah, untuk tesisnya mana? Tesisnya ada di awal ya, kalimat pertama dan kalimat kedua. Kemudian kalimat selanjutnya itu termasuk argumen. Dan kalimat terakhir itu termasuk penegasan ulang. Kalimat terakhir ini, dengan demikian masih pantaskah kita memiliki sikap iri dan dengki? Nah, itu masuk penegasan ulang. Misalkan ada sebuah pertanyaan, apakah nilai-nilai yang ada dalam hikayat itu bisa dieksposisikan semuanya selain nilai moral? Bisa sekali ya. Nilai agama, nilai sosial, nilai budaya bisa ya kita jabarkan ke dalam bentuk teks eksposisi. Ini saya hanya ambil satu contoh saja ya. Untuk yang lainnya ya seperti ini untuk langkah-langkahnya. Di sini saya hanya untuk memahamkan sesuai dengan langkah-langkahnya supaya kalian dalam membuat sebuah teks eksposisi itu tidak kesulitan seperti itu. Baik, selanjutnya. Oke, itu tadi penjelasan dari saya terkait mengembangkan dari segi nilai dan isi hikayat sesuai dengan kompetensi dasar 4.7.
Jika kalian ada pertanyaan, silakan bertanya melalui kolom komentar. Sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada konten belajar ID berikutnya. Jangan lupa dukung channel kami dengan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa share video pembelajaran ini ya. Sampai jumpa.